Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat masih pagi ya. Selamat pagi mahasiswa kelas Akbar 704 dan 705. Eh Sebelumnya saya minta maaf nih jadi molor 14 menit ya. Pertama-tama untuk kelompok yang pertama maju sudah ada. Siapa yang pertama nih? Yang pertama itu kelompok 3, Mas Akbar, Mas Rahmat, Mbak Livia, Mbak Rahel, Mbak Anastasia, Mbak Berliana, Mas Taufik, Mbak Salsabila, Mas Haris, Mbak Elsa, Mbak Aryani, Made, terus Firdaus, Mas Firdaus, Mbak Yuni, Mas Amarianto, sama Mas Raja. Apakah sudah ada semua? Salsabila. Oke, Mbak Salsabila teman-temannya udah hadir? Oke, Mbak Elsa sudah. Terus Akbar Restu Nugraha. Oke, karena sudah lengkap semua, ada Made, terus siapa lagi nih? Oh, Mbak Rasela ya. Rasela. Oke, untuk mempersingkat eh, waktu dan tempat saya persilakan untuk kelompok satu presentasi. Silahkan. Udah di ini ya, saya accept ya untuk recordnya ya. Tadi dari Mas siapa nih? Mas Farel nggak salah ya. Mas Firdaus kalau nggak salah. Tadi minta akses. Oke, silakan waktu dan tempat. Saya persilahkan untuk kalian presentasi. Izin share screen ya, Bu. Apakah sudah terlihat Ibu dan teman-teman semua? Sudah. Sudah, Kak. Izin memulai Ibu dan teman-teman semua. Oke, silakan. Perkenalan dulu ya, Mbak, anggota kelompoknya. Oh ya, siap Ibu. Oke, terima kasih. Izin stop share dulu ya, Bu. Ada kesalahan sedikit, Bu.
Izin memulai Ibu dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, Ibu dan teman-teman semua. Izin kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok 3 dengan materi Corporate Social Responsibility atau CSR dan mengevaluasi perusahaan yang telah menerapkan Corporate Social Responsibility. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Akbar Resnu Nugraha, kemudian Rahmat Mahendra, Livia Ririn Taruk Palini, Raselia Novani Widiananda, Anastasia Apriani, Berliana Irmadani, Taufik Afrilianiansani, Salsabila Latasha, Haris Yulianto, Alsa Novanovita, Aryani Armas, Made Wirasatya, Firdaus Ratna Kumala, Yuni Silawati, Marianto, dan Raja Yosafat Imananto Sigiro. Baik, Ibu dan teman-teman semua, selanjutnya untuk presentasi pertama akan dimulai oleh Raja. Kepada Raja, waktu dan layar kami persilakan. Baik, selamat pagi Ibu sekalian, Ibu, selamat pagi teman-teman sekalian. Sebelum saya mulai, apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Terdengar, Kak. Baik, nah di sini kami dari kelompok 3 akan membahas beberapa eh, hal mengenai CSR, CSR, yaitu dimulai dari pendahuluan, latar belakang, dan konsep, dan juga apa saja kegiatan CSR yang strategik. Boleh next? Nah, seperti yang kita tahu kemarin itu sempat ada kasus atau fenomena yang terjadi yaitu kasus korupsi PT Timah ya yang sempat viral kemarin yaitu penyalahgunaan dana CSR sejumlah 271 triliun. Nah, apa yang terjadi yakni ada dua yaitu pengumpulan dana ilegal dan penyamaran dana. Perusahaan terkait ini dipaksa menyisihkan sebagian keuntungan yang kemudian disebut sebagai uang pengamanan dan juga penyamaran dana ya. Dana yang tadinya ilegal tersebut itu kemudian disamarkan dan disalurkan melalui rekening CSR PT Timah untuk menutupi praktik korupsi. Jadi ini menjadi rahasia umum ya teman-teman ya. Saya nggak menyebut ada beberapa memang dalam tanda kutip instansi yang menyelewengkan atau menyalahgunakan CSR dari beberapa. Jadi ada beberapa bank juga, bank-bank himbara yang mempunyai dana-dana CSR nanti yang dijelaskan oleh teman saya itu mungkin em, off the record bisa tidak jarang digunakan atau dalam tanda kutip sebagai uang pengamanan gitu oleh beberapa instansi lain. Next. Nah, apa itu CSR atau Corporate Social Responsibility? Yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Nah, menurut Departemen Sosial RI atau Departemen Sosial Indonesia tahun 2007 mendefinisikan CSR sebagai komitmen dan kemampuan dunia usaha untuk memberi kepedulian, melaksanakan kewajiban sosial, membangun kebersamaan, melakukan program atau kegiatan kesejahteraan sosial atau pembangunan sosial atau kesejahteraan masyarakat sebagai wujud kesetiakawanan sosial dan menjaga keseimbangan ekosistem di sekelilingnya. Berikut juga ada menurut para ahli yang bisa dibaca teman-teman sekalian ya. Jadi harusnya CSR ini memang fungsi utamanya untuk em, memberikan kepedulian ya, mostly atau utamanya itu untuk em, menjaga keseimbangan ekosistem dan juga untuk alam ya. Nah, tapi malah digunakan untuk bukan untuk tujuannya ya. Malah tadi ada kasus korupsi, ada penggunaan dana ilegal,
salah salah sasaran lah kurang lebih penggunaan CSR ini sangat-sangat rentan untuk disalahgunakan. Nah, berikut yang bisa saya sampaikan bisa langsung dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Izin melanjutkan Bu Mutiara dan teman-teman. Bisa next. Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai konsep Corporate Social Responsibility atau biasa disingkat CSR. Seperti yang kita ketahui, CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan itu beroperasi. Jadi perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan atau profit semata, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas bisnisnya. Dalam praktiknya, CSR dikembangkan dengan berpedoman pada konsep triple bottom line, yaitu profit, planet, dan people. Artinya perusahaan harus mampu menyeimbangkan ketiga aspek tersebut. Yang pertama, aspek ekonomi atau profit, untuk memastikan kelangsungan bisnis atau memastikan stabilitas dan profitabilitas yang berkelanjutan. Kedua, aspek lingkungan atau planet, yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam. Dan yang terakhir, aspek sosial atau people, yang berorientasi pada kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Next. Pada slide ini kita akan membahas konsep dan prinsip dari CSR. Konsep CSR adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Konsep CSR yang pertama yaitu komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat atau aspek sosial. Artinya perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga peduli pada kesejahteraan sosial masyarakat di sekitarnya. Mengapa komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat ini penting? Karena keberlangsungan perusahaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat, misalnya melalui pendidikan dan kesehatan, perusahaan membangun hubungan yang harmonis dan dukungan sosial yang berkelanjutan. Kemudian konsep yang kedua yaitu komitmen terhadap lingkungan atau aspek ekologis. Artinya perusahaan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungannya, mengelola limbah dan mengurangi dampak negatif operasionalnya terhadap alam. Mengapa hal ini penting? Karena kegiatan bisnis sering berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan menjaga lingkungan atau ekosistem tersebut, perusahaan menunjukkan tanggung jawab moral sekaligus memastikan sumber daya alam tetap tersedia bagi generasi berikutnya. Selain itu, terdapat 3 prinsip dalam CSR, antara lain sustainability, accountability, dan transparency. Sustainability berarti kegiatan CSR harus bersifat berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat maupun lingkungannya. Yang kedua, accountability, artinya menekankan bahwa perusahaan harus memiliki tanggung jawab kegiatan yang dilakukannya. Dan yang terakhir, transparansi berarti perusahaan harus terbuka dalam menyampaikan informasi tentang pelaksanaan dan hasil dari kegiatan CSR-nya. Dengan menerapkan konsep dan prinsip tersebut, diharapkan perusahaan dapat memberikan kontribusi yang positif, tidak hanya bagi ekonomi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas dan lingkungan yang lebih lestari. Next. Pada slide ini kita akan membahas mengenai implementasi dari CSR. Pada tahap ini perusahaan harus memastikan bahwa tanggung jawab sosial yang mereka lakukan benar-benar terencana, terukur, dan memiliki dampak yang nyata.
Beberapa tahapan utama tersebut yaitu perencanaan, penetapan tujuan dan target, pelaksanaan, serta evaluasi. Perencanaan di mana perusahaan harus menyusun rencana kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Penetapan tujuan dan target agar program CSR memiliki arah yang jelas dan indikator keberhasilan yang terukur. Pelaksanaan program artinya tahap realisasi kegiatan di lapangan dengan melibatkan masyarakat atau lembaga terkait. Dan evaluasi yaitu menilai efektivitas program dan sebagai dasar perbaikan di masa depan. Kemudian pendekatan yang paling efektif dalam implementasi CSR biasanya menggunakan metode community development dan social investment. Melalui community development, perusahaan memberdayakan masyarakat secara partisipatif, membantu mereka mengembangkan kemampuan dan kemandiriannya. Sedangkan social investment berarti perusahaan menanamkan investasi sosial, baik dalam bentuk dana, pelatihan, maupun infrastruktur untuk menciptakan manfaat jangka panjang bagi komunitas tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Izin saya menjelaskan terkait bagaimana pelaksanaan CSR ini di Indonesia. Nah, pelaksanaan CSR di Indonesia itu bukan hanya dilakukan oleh perusahaan swasta, tapi juga melibatkan berbagai jenis entitas bisnis. Secara umum, pelaku CSR di Indonesia itu ada BUMN dan BUMD. Mereka melaksanakan tanggung jawab melalui program kemitraan dan bina lingkungan. Jadi program ini berfokus pada pengembangan usaha kecil serta kegiatan sosial di sekitar wilayah kerja perusahaan. Kalau melihat contoh terkait dengan BUMN, kita bisa lihat PT Pertamina. Jadi melalui program Pertamina Sehati dan juga ada program Pertamina Sobat Bumi. Jadi perusahaan ini tuh fokusnya pada pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan energi berkelanjutan. Misalnya kayak pemberian pelatihan usaha kecil bagi masyarakat di sekitar kilang minyak. Juga ada program konservasi mangrove di wilayah pesisir. Nah, kalau BUMD apa? Kalau BUMD kita bisa lihat di Bank DKI. Jadi Bank DKI itu udah melaksanakan program Jakuan Mobile untuk UMKM dan juga bantuan sosial pendidikan di wilayah DKI Jakarta. Nah, selanjutnya ada juga PMA. PMA dengan kepanjangannya penanaman modal asing dan juga PMDN, penanaman modal dalam negeri. Yang pada umumnya menjalankan CSR dengan fokus pada sama seperti yang tadi, pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan keterampilan, serta pengembangan ekonomi daerah. Contohnya kalau penanaman modal asing ada PT Freeport ya. PT Freeport itu sudah melaksanakan CSR di bidang pendidikan, kesehatan, terus ada pemberdayaan ekonomi masyarakat di Papua. Jadi mereka sudah membangun sekolah atau rumah sakit, serta keterampilan lah untuk masyarakat lokal di sana. Terus ada kalau misalnya penanaman modal dalam negeri itu ada contoh PT Astra. Jadi PT Astra itu kalau kita lihat, kita searching tuh itu ada Indonesia Hijau atau ada Kampung Berseri Astra. Nah, itu fokusnya pada usaha. Selain keempat ini, pokoknya semua perusahaan publik, nah itu diwajibkan untuk mencantumkan pelaksanaan CSR dalam laporan tahunan mereka sebagai bentuk transparansi kepada pemegang saham dan juga publik. Jadi ini adalah tanggung jawab sosial, bukan hanya dibebankan kepada perusahaan swasta lokal, tapi juga mencakup seluruh pelaku usaha, termasuk juga milik negara dan investasi asing. Dasar hukumnya di Indonesia juga sudah diatur. Ada Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Khususnya kalau kita buka ada pasal 74. Di situ menyatakan bahwa setiap perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam itu wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Jadi ketentuan ini menegaskan bahwa CSR itu bukan lagi sifat sukarela loh, tapi udah ada kewajiban hukumnya bagi perusahaan tertentu. Dan ada juga
peraturan-peraturan lainnya. Satu lagi contoh itu ada peraturan PP nomor 47 nomor tahun 2012 itu tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Itu sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Jadi sama menjelaskan bahwa CSR itu harus dianggarkan sebagai bagian dari biaya perusahaan itu. Dan juga pelaporannya wajib dilakukan secara periodik. Jadi apabila perusahaan tidak menjalankan kewajiban CSR, maka dapat dikenakan sanksi administratif karena sudah melanggar ketentuan hukum dan undang-undang perseroan terbatas. Seperti yang sudah saya sebutkan, kalau fokus program CSR di Indonesia itu ada 4. Ada pemberdayaan masyarakat, itu tujuannya ya meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat sekitar perusahaan itu. Terus ada pelestarian lingkungan, itu menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Jadi melalui kegiatan penghijauan ataupun pengelolaan limbah dan juga bisa konservasi energi. Nah, itu untuk pelestarian lingkungan sekitar. Ketiga ada pendidikan, itu memberikan beasiswa, pelatihan, atau dukungan fasilitas pendidikan di wilayah operasional. Terakhir ada kesehatan, jadi melalui kegiatan seperti pelayanan kesehatan gratis atau sanitasi lingkungan dan program gizi masyarakat. Next. Nah, tantangan pelaksanaan CSR itu sebenarnya program-program seperti ini bermanfaat, tapi tidak memberikan dampak jangka panjang. Banyak yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaannya. Jadi, eh, kedepannya CSR di Indonesia itu diharapkan bergerak ke arah yang lebih strategis dan berkelanjutan gitu. Kegiatan CSR yang baik itu harus laras dengan tujuan bisnis perusahaan dan juga mendukung pencapaian SDGs, Sustainable Development Goals. Beberapa contoh kegiatan CSR itu meliputi program pemberdayaan UMKM lokal untuk mendukung ekonomi daerah. Terus kedua ada pengelolaan limbah dan sumber daya secara berkelanjutan. Lalu ada peningkatan literasi keuangan dan digital masyarakat. Dan terakhir itu keterlibatan aktif karyawan perusahaan dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Jadi melalui pendekatan ini, CSR tidak hanya menjadi tanggung jawab sosial semata, tapi juga menjadi strategi bisnis yang bisa menciptakan nilai bersama antara perusahaan dan juga masyarakat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Bisa minta tolong di next. Ya, selanjutnya adalah pelaporan CSR atau Sustainability Report atau laporan keberlanjutan itu sendiri. Nah, laporan CSR ini mencakup kegiatan, capaian, dan dampak terhadap lingkungan. Dalam konteks akademik, pelaporan CSR berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas sosial yang menggambarkan sejauh mana perusahaan menjalankan tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, laporan ini menjadi bentuk komunikasi dua arah antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Nah, laporan CSR ini mengacu pada Global Reporting Initiative atau GRI sebagai standar pelaporannya. GRI ini merupakan kerangka pelaporan global yang diakui secara luas dan berfungsi sebagai acuan utama dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Melalui standar ini, laporan CSR dapat disusun secara sistematis dan dapat dibandingkan lintas industri maupun lintas negara. Sehingga laporan ini bisa meningkatkan kredibilitas dan objektivitas data yang disampaikan oleh perusahaan. Nah, untuk fungsinya sendiri, pelaporan CSR ini untuk mewujudkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan tanggung jawab sosial. Isi laporannya meliputi kegiatan CSR, hasil yang dicapai, dampak terhadap masyarakat, dan rencana tindak lanjut. Nah, kemudian tujuan dari pelaporan CSR ini adalah untuk menciptakan corporate transparency sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat. Transparansi ini memperkuat legitimasi sosial perusahaan dan mendorong praktik tata kelola yang baik atau good corporate governance. Lalu laporan keberlanjutan ini memperkuat reputasi perusahaan.
Nah, secara teoritis, hubungan antara pelaporan keberlanjutan dan reputasi perusahaan dijelaskan oleh legitimasi teori dan signaling teori. Hal ini berdampak pada peningkatan citra, kepercayaan stakeholder, serta keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Studi empiris juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan praktik pelaporan CSR yang konsisten cenderung memiliki nilai pasar dan loyalitas konsumen yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, CSR adalah strategi bisnis berkelanjutan, bukan sekedar kewajiban hukum. Secara akademik, paradigma modern CSR menempatkan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari strategi korporasi, jadi bukan hanya sebagai pemenuhan regulasi. CSR, CSR yang strategis mendorong investasi, efisiensi sumber daya, dan keunggulan kompetitif jangka panjang. Nah, dengan demikian, CSR tidak sekedar sebagai kewajiban moral atau hukum, tetapi menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan. Lalu yang kedua, implementasi efektif membutuhkan kolaborasi perusahaan dan masyarakat. Karena implementasi CSR yang efektif ini menuntut keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Dalam konteks ini, pendekatan kolaboratif antara perusahaan, pemerintah daerah, dan komunitas lokal menjadi faktor kunci keberhasilan. Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga memperkuat legitimasi sosial perusahaan di mata publik. Yang ketiga, CSR strategis menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan lingkungan. Dari perspektif sustainability theory, keberlanjutan bisnis hanya dapat dicapai jika perusahaan mampu menyeimbangkan tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Atau kita kenal dengan triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet. Dengan demikian, CSR berfungsi sebagai investasi sosial yang memberikan return jangka panjang baik bagi perusahaan maupun bagi ekosistem di sekitarnya. Lalu yang keempat, pelaporan transparan memperkuat kepercayaan publik dan daya saing. Nah, dari sisi teori akuntabilitas, keterbukaan informasi CSR ini menjadi dasar bagi pembentukan kepercayaan dan legitimasi sosial. Transparansi dalam pelaporan CSR juga berkontribusi pada peningkatan corporate reputation dan competitive advantage. Karena publik cenderung mendukung perusahaan yang memiliki komitmen dengan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Sekian untuk pemaparan materi, selanjutnya analisis perusahaan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jen, Bu Mutia, dan rekan-rekan. Nah, untuk sebagai contoh perusahaan yang melakukan program CSR, di sini kami mengambil contoh PT PLN Persero dengan program mereka yang bernama atau disebut dengan PLN Peduli. Next. Di mana dalam PLN Peduli ini PLN mempunyai visi keberlanjutan dengan memberikan berbagai bantuan sarana dan prasarana serta kemitraan kepada masyarakat. Tujuan utama dari program dari PLN ini adalah dengan memberdayakan masyarakat dan lingkungan di sekitar area operasinya, sehingga program ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan juga sebagai kemitraan kepada masyarakat. Di dalam program-program ini, DPLN juga mempunyai keterlibatan kepada stakeholder, di mana pelaksanaan program CSR ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pemerintah daerah. Dari hasil-hasil pencapaian CSR tersebut, PLN juga mempunyai kebijakan internal untuk menjalankan
evaluasi, serta menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terukur. Next. Dalam hal tersebut, PLN berkomitmen untuk tidak hanya menyalurkan listrik, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak operasi terhadap penyaluran listrik tersebut. Dalam misinya, PLN menjadikan listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi dengan menjalankan usaha yang berwawasan lingkungan dengan moto listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Next. Dengan demikian, melalui PLN Peduli, PLN yang sebagai perusahaan untuk melakukan program tanggung jawab CSR, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga dari PLN itu sendiri, kemudian mendorong kegiatan ekonomi dan juga berwawasan lingkungan. Terima kasih. Selanjutnya diteruskan dengan rekan kami. Baik, izin Ibu dan rekan-rekan semuanya melanjutkan materi. Untuk selanjutnya yaitu akan memaparkan terkait dengan program PLN Peduli. Di sini program PLN Peduli adalah wujud komitmen dari PLN untuk pembangunan penerapan dari good corporate dan governance yang berfokus pada 3 prioritas utama yaitu pada pendidikan, peningkatan ekonomi, dan lingkungan. Ketiga prioritas tersebut itu dirangkum dalam 4 pilar strategis, ada PLN hijau, PLN budaya, PLN pintar, dan PLN sehat dan sosial. Untuk pilar yang pertama yaitu PLN hijau. Pada PLN hijau ini berfokus pada lingkungan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kontribusi PLN untuk melindungi bumi dan mendukung transisi energi bersih. Contoh dari program unjulannya yaitu ada pengembangan biomasa, yaitu penggunaan biomasa dari hasil pertanian seperti serbuk kayu, cangkang sawit, dan sakam padi digunakan untuk menggantikan penggunaan batu bara di PLTU. Kemudian ada konservasi dan penghijauan, yaitu untuk PLN aktif dalam menanam mangrove, melakukan restorasi lahan, serta mengelola lingkungan sekitar instalasi. Kemudian ada yang pilar kedua ada PLN Berdaya, yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan beberapa program yang sudah dijalankan, yaitu ada Rumah BUMN, yaitu pemberian fasilitas pembinaan UMKM yang menyediakan pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan digital marketing. Kemudian ada Electrifying Agriculture and Marine, yaitu PLN membantu petani dan nelayan dalam menggunakan listrik untuk kegiatan produktif seperti pompa air listrik, untuk irigasi, pengeringan hasil tani, dan pengolahan ikan dengan peralatan listrik. Kemudian program yang ketiga ada Difabel Trainer Berdaya, yaitu program khusus yang diberikan kepada penyandang disabilitas agar dapat memiliki usaha mandiri yang produktif. Kemudian yang pilar ketiga ada PLN Pintar yang berfokus pada bidang pendidikan, yaitu melalui beasiswa pendidikan, PLN memberikan kesempatan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu di sekitar operasi PLN. Kemudian ada dukungan sarana dan prasarana pendidikan juga diberikan dalam bentuk perbaikan fasilitas sekolah serta bantuan teknologi informasi dan digitalisasi agar generasi muda lebih siap menghadapi tantangan era modern. Kemudian yang pilar yang terakhir yaitu PLN sehat dan sosial, yaitu fokus utamanya pada kesehatan dan tanggung jawab sosial. Adapun program unggulannya yaitu ada Light Up the Dream, yaitu program sambungan listrik gratis bagi keluarga prasejahtera yang belum memiliki akses listrik sebagai wujud nyata keadilan energi di Indonesia. Kemudian program yang kedua ada Tanggap Darurat Bencana, yaitu PLN memberikan bantuan cepat berupa logistik, medis, dan pemulihan infrastruktur bagi masyarakat yang terdampak bencana alam. Mungkin next. Kemudian ada capaian dan dampak keberlanjutan dari program PLN
itu yaitu adanya beberapa dampak yang sudah dirasakan, yaitu ada dampak lingkungan, yaitu adanya program biomasa yang berhasil menekan emisi karbon secara signifikan, dan PLN memperoleh penghargaan proper emas dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian ada dampak ekonomi, yaitu pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan omset UMKM dari binaan. Kemudian ada dampak sosial, yaitu pengelolaan risiko lingkungan, sosial dan tata kelola, juga menunjukkan hasil positif dari kegiatan PLN yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan presentasi selanjutnya, Ibu dan teman-teman semua. Selanjutnya, untuk hasil evaluasi dari berdasarkan laporan dan evaluasi untuk PT PLN Persero, di mana program dan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL PLN yang sebelumnya dikenal sebagai CSR, itu menunjukkan hasil yang positif dengan fokus pada pengembangan berkelanjutan dan penciptaan nilai bersama atau creating shared value. Penilaian ini didukung oleh berbagai penghargaan yang diraih oleh PLN dan laporannya yang transparan. Selanjutnya, terdapat beberapa poin-poin utama dari hasil evaluasi program TJSL atau tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PT PLN Persero. Yang pertama yaitu aspek keberlanjutan dan lingkungan, di mana hasil evaluasinya adalah yang pertama pengurangan emisi karbon. Jadi PT PLN menunjukkan kemajuan signifikan dalam agenda ESG, Ekonomi, Sosial, dan Governance, termasuk dalam program pengurangan emisi gas rumah kaca. Dan pada tahun 2024, program ini berhasil mengurangi emisi sebesar 12,7 juta ton karbon dioksida yang melebihi target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk transisi energi, di mana PT PLN mendorong inisiatif transisi energi seperti program CO Firing pada pembangkit listrik tenaga batu bara, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dalam skala utilitas, dan penghentian dini aset pembangkit yang menghasilkan emisi tinggi. Selanjutnya, dalam pengelolaan limbah, PT PLN Persero itu berupaya melakukan pengelolaan limbah pembangkit listrik dengan baik dengan melestarikan lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang terakhir itu akselerasi investasi EBT atau energi baru terbarukan, di mana anak perusahaan PT PLN seperti PLN Nusantara Renewables juga fokus mempercepat investasi pada energi baru terbarukan untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau. Yang kedua, hasil evaluasinya terhadap aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama terkait cakupan listrik inklusif, PT PLN mempertahankan rasio cakupan listrik yang tinggi, mencapai 99,83% di seluruh Indonesia pada tahun 2024, yang berkontribusi pada akses energi yang inklusif. Selanjutnya, dalam pendidikan dan lingkungan, beberapa program TJSL dari PT PLN itu berfokus pada pendidikan lingkungan. Salah satunya yaitu menunjukkan program edukasi di sekolah Sungai Gunung Anyar Tambak yang berhasil mendidik masyarakat tentang pengelolaan sampah dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan. Yang terakhir itu pemberdayaan ekonomi, di mana PT PLN menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti program bayar listrik dengan sampah yang menunjukkan inovasi dalam implementasi CSR. Yang terakhir adalah aspek tata kelola dan penghargaan. Dengan hasil evaluasi yang pertama ada penciptaan nilai bersama atau CSV atau Creating Share Value, di mana evaluasi ini menunjukkan bahwa program TJSL yang dari PT PLN itu telah berhasil menciptakan nilai manfaat bersama bagi perusahaan, pemangku kepentingan, dan juga masyarakat sekitar. Selanjutnya, ada pengakuan dan penghargaan. PT PLN secara konsisten menerima berbagai penghargaan CSR termasuk predikat Platinum SDGs, Sustainability Development Goals di Nusantara,
CSR Awards 2023 dan berbagai penghargaan di ASEAN Impact Awards 2024. Yang terakhir ada laporan keberlanjutan, di mana PT PLN menerbitkan laporan keberlanjutan tahunan yang transparan, yang menyajikan informasi dan data kinerja terkait keberlanjutan termasuk isu ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Sekian presentasi dari kelompok 3. Izin Ibu, apakah akan dilanjutkan dengan presentasi kelompok selanjutnya atau dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab? Oke. Terima kasih Mbak Elsa sebagai MC di kelompok ketiga. Saya sangat senang ya karena memang bagus nih untuk kelompok ketiga ya dari segi PPT-nya, penjelasannya gitu ya. Selanjutnya saya buka untuk sesi tanya jawab ya teman-teman dari kelompok 2 dan dari teman-teman yang lain silahkan. Silakan Mas Izin Umir. bertanya, Bu. Oke, silakan Mbak Heni. Safira, Ibu, izin. Mbak ini dari kelompok 2 atau? Dari kelompok 2. Halo? Mbak ini dari kelompok 2? Ya, Ibu, dari kelompok 2. Oke, silakan Mbak Heni. Izin bertanya ya teman-teman dari kelompok 3. Saya ingin bertanya karena tadi di pembukaan ada terkait ini kan kasus korupsi. Jadi terkait itu ya. Jadi bagaimana perusahaan dalam mempertanggungjawabkan dana CSR dan monitoring dan pengendalian penggunaannya dalam pengawasan baik internal maupun eksternalnya. Itu aja. Mungkin bisa dari sisi perusahaan secara umum atau dari PT PLN sendiri. Oke, dari kelompok 3 sudah mencatat pertanyaan dari Mbak Heni? Izin, apakah boleh diulangi lagi, Mbak Heni? Terkait pertanggungjawaban dana CSR-nya aja, bagaimana cara pengawasan secara internalnya maupun eksternalnya untuk penggunaannya. Pengawasan internal dan eksternalnya bagaimana Mbak? Case-nya mungkin dari PLN atau yang secara general ya, gitu ya Mbak Heni ya? Iya, benar. Oke. Oke, silakan Mbak Dian. Baik, terima kasih Bu Muti. Izin teman-teman dari kelompok 3. Em, yang mau saya tanyakan adalah kalau misalnya nih kondisi eh, keuangan perusahaan ini lagi sulit gitu ya. Apakah perusahaan itu tetap perlu gitu dia mengalokasikan dana untuk CSR ini? Ya, itu pertanyaannya teman-teman. Ibu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Dian. Oke, tadi pertanyaan dari Mbak Dian, ketika perusahaan itu sedang mengalami kesulitan gitu ya, kesulitan keuangan, apakah perlu melakukan CSR? Itu ya, kelompok 3. Silakan Mas Rizka Aditya. Ya Bu, izin bertanya kepada kelompok 3, dalam situasi di mana perusahaan itu harus memilih apakah dia mengurangi dampak lingkungannya, yang mana tentunya membutuhkan investasi atau modal yang besar, atau mendanai program sosial yang lebih terlihat di masyarakat. Nah, dari dua tersebut, manakah yang lebih etis kalau lebih etis sesuai dengan prinsip CSR? Oke, yang mana yang diutamakan ya Mbak? Antara tadi apa, sorry? Antara mengurangi dampak lingkungannya atau lebih ke program sosial. Oke.
Ya, tadi pertanyaan dari Mbak Rizka itu kita harus mengutamakan antara yang mana nih, pengurangan dampak atau kita melakukan program sosial kepada masyarakat sekitar gitu ya, Mbak? Iya, Bu. Oke, Makasih. Silak. Sama-sama. Selanjutnya Mas Tony Dharma. Eh, kelompok tiga, Dua. kelompok dua ya Bu. Ya. Ya. Izin bertanya, menurut kelompok tiga, bagaimana terhadap perusahaan yang dia tuh CSR-nya sering CSR gitu, aktif melakukan CSR, tapi produknya atau proses produksinya malah merusak lingkungan. Misalkan kayak contoh eh, perkebunan kelapa sawit, dia kan mesti bakar hutan dulu tuh, baru dia bisa nanam sawit. Itu gimana menurut kelompok dua? Terima kasih Bu. Oke, pertanyaan dari Mas Tony ya. Jadi eh, berkaitan dengan greenwashing ya. Jadi dia itu sebenarnya ke publik itu bilang bahwa perusahaan itu udah sustain secara melakukan green corporate gitu ya. Ternyata memang tidak bisa sepenuhnya itu gimana ya. Untuk kelompok tiga silakan dijawab ya. Selanjutnya Mbak Syafira. Siap Ibu, izin bertanya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf ini saya belum bisa on cam karena terkendala kamera laptop saya ya Ibu. Oke, siap. Nggak apa-apa. Baik, izin bertanya teman-teman kelompok 3. Tadi kan mempresentasikan tentang konsep triple bottom line, profit, people, dan planet. Nah itu kan kedengarannya ideal banget ya. Tapi kalau di lapangan kan ternyata seringkali kepentingan profit itu malah bentrok sama kepentingan lingkungan. Nah menurut teman-teman kelompok 3, ini yang harus diprioritaskan yang mana ya? Profitnya dulu atau kepentingan lingkungan? Soalnya kalau kita lihat CSR di Indonesia itu kan udah diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ya. Tadi teman-teman sampaikan di presentasi. Tapi nyatanya tuh masih banyak aja gitu perusahaan yang menjalankannya itu cuman untuk formalitas aja. Jadi itu saya penasaran, ini sebenarnya apa regulasinya yang belum efektif atau karena kesadaran perusahaannya yang masih kurang gitu. Mohon tanggapannya teman-teman. Terima kasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Safira, eh, yang harus diutamakan mencari profit atau kepentingan lingkungan gitu, karena memang terkadang banyak perusahaan yang hanya formalitas dalam menjalankan apa si CSR gitu, jadi belum optimal dalam pemberlakuan CSR. Oke, selain Mbak Safira, mungkin Mbak Nani. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Tadi kan ada jelaskan mengenai fungsi untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan tanggung jawab sosial. Standar pelaporan yang umumnya digunakan adalah Global Report in atau GRI. Pertanyaannya, apa isi laporan CSR dan mengapa harus mengacu pada Global Reporting Initiative atau GRI? Oke, makasih Mbak Nani. Ya, Bu. Oke, pertanyaan Mbak Nani itu tadi isi dari GRI dan kenapa harus mengacu pada GRI. Oke, selain dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada lagi yang mau bertanya? Ini semua dari kelompok 2 atau dari kelompok lain? Dua semua? Oke, dua semua ya, Mbak Dian. Oke, Saya nggak Bu, ada lagi ya? Oke, dari kelompok 2 semua. Oke, silakan dijawab dulu dari kelompok 3. izin Bu, kayaknya bukan dari kelompok 2 semua kayaknya Bu tadi Bu. Oh, dari siapa nih? Yang pada Saya diam. bukan Siapa? Mbak Nani, kelompok berapa Mbak Nani? kelompok berapa ya? Satu apa? Iya, Oh, lupa lagi kelompok Bu. satu. Bentar. Oke, silakan dari kelompok 3 menjawab. Baik, saya coba jawab ya Bu ya. Oke, Teman-teman sekalian, saya coba ulang pertanyaannya.
bagaimana Mas Raja mau pengawasan. jawab yang mana nih? Ya ini pertanyaan dari Mbak Heni ya, Bu, kalau nggak Mbak salah Heni, tadi ya. oke. Bagaimana pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan dana CSR. Jadi kalau misalnya dari internal itu biasanya kan ada di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan-perusahaan yang mempunyai dana CSR itu kan biasanya mereka mempunyai dewan komisaris ya. Selain daripada dewan komisaris, mereka juga punya ada namanya audit komite audit atau divisi audit internalnya lah ya. Nah, biasanya kan untuk terkait penggunaan atau proses bisnisnya dari perusahaan tersebut nggak hanya CSR aja, semua probisnya dari awal sampai akhir itu pasti diawasin dan dimintain laporan oleh Dewan Komisaris. Begitu juga dari komite audit maupun divisi internal auditnya itu pasti mereka melakukan audit tergantung kebijakan perusahaan masing-masing ya. Biasanya ada yang triwulanan, ada yang semesteran, ada yang tahunan. Nah, pasti para auditor itu juga melakukan audit ya dari semua proses bisnis di salah satu perusahaan itu, khususnya dalam hal ini penggunaan CSR. Nah, dan untuk eksternal itu em, sebelum saya masuk eksternal mungkin ada di internal biasanya perusahaan itu punya whistleblower ya atau sistem pelaporan internal itu. Kalau misalnya ada beberapa hal-hal yang kalau misalnya whistleblowingnya memang benar-benar dilaksanakan secara baik dan rahasia, pasti kalau sistemnya sudah baik pasti dari pegawai-pegawai juga atau dari pihak internal juga pasti bakalan menggunakan sistem whistleblowingnya itu. Jadi eh, tercipta kondisi atau budaya perusahaan yang baik dalam hal ini penggunaan CSR yang baik atau tepat sasaran. Nah, kalau dari eksternal itu biasanya ada beberapa, kalau nggak salah ada beberapa badan-badan yang mengawasi ya. Misalnya eh, BPK atau BPKP. Kalau maaf kalau misalnya salah ya, mohon dikoreksi. Biasanya dari Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pemeriksa dari BPKP itu mereka menghitung atau ada audit rutinan gitu kan terhadap eh, perusahaan BUMD. Biasanya teman-teman BPKP itu periksa ada auditnya. Jadi mereka hitung terkait apakah ada kerugian. Nah, kalau nggak salah kerugian PT Timah itu dihitung sama BPKP ya. Nah, juga ada em, aparat penegak hukum, APIP dan lain-lain ya. Begitu juga ada dari eksternal itu para para pemegang saham, para stakeholders, para pengguna jasa layanan, maupun bisa juga masyarakat sipil dan LSM. Jadi saya rasa kalau misalnya semua pihak internal dan eksternal itu berkolaborasi dan melakukan pekerjaannya masing-masing, maka penggunaan CSR dapat dilakukan dengan tepat tepat sasaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya sangat jelas Oke, aja. bagus ya Mas Reza ya. Mas Raja. Untuk penjelasannya, jadi kalau di Ya, internal itu ada Dewan Komisaris ya teman-teman ya, yang bakalan mengevaluasi apakah selama proses perusahaan tersebut sudah termasuk dari CSR itu sudah sesuai atau belum, gitu ya. Ya, selain itu juga ada SPI ya, Satuan Pengawasan Internal juga yang akan mengevaluasi audit keuangan dan kinerja CSR-nya. Itu selain dari Dewan Komisaris itu kan top manajernya mungkin ya. Terus kalau dari dan dari Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Nah, itu ada di kantor pusat PLN juga. Itu yang mengevaluasi dari CSR yang dilakukan oleh PLN itu sendiri. Selain itu, kalau yang dari eksternal itu harusnya benar apa kata Mas Raja bahwa ada dari pihak governance gitu ya. Governance itu
yang akan mengevaluasi, apalagi kan kalau PLN ini adalah BUMN ya, kategorinya memang BUMN, apalagi dia monopoli, ya, monopoli eh, kegiatan bisnis yang berkaitan dengan listrik gitu. Jadi nanti ada evaluasi dari Kementerian BUMN, terus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga gitu. Lalu ada dari BPK apakah dan Kementerian Keuangan apakah memang penggunaan dana CSR-nya sudah sesuai yang dilapor dengan apa yang bilang gitu ya, Mbak Heni ya. Mungkin saya menambahkan tadi Mas Reja ya. Oke, selanjutnya ada yang Ya, Bu, terima mau kasih. menjawab lagi? Izin Bu, saya mau coba jawab pertanyaan dari Kak Dian. Oke, silakan. Tadi pertanyaannya kan, maaf ya di sini lagi hujan. Tadi Iya, pertanyaannya kan, nggak apa-apa. kalau misalnya perusahaan itu lagi kondisi keuangan sulit, apakah tetap harus ada alokasi dana CSR? Baik, saya coba jawab. Jadi sebenarnya perusahaan itu dibagi jadi dua. Jadi ada yang memang wajib sekali melaksanakan CSR dan ada yang sifatnya dia seperti peduli terhadap lingkungan. Nah, yang wajib ini itu adalah dia mau kondisi keuangannya sedang sulit pun dia tetap harus mengalokasikan dana CSR, terutama perusahaan-perusahaan yang memang dia bergerak di bidang SDA. Jadi ketika dia gagal melaksanakan CSR ini, berarti itu sudah jadi tanda kalau perusahaan tersebut sudah akan kolaps gitu. Karena memang apalagi perusahaan yang bergerak di bidang SDA ya, dia itu investasinya kan memang di SDA, jadi memang harus tetap sambil dijaga keberlangsungannya, jadi memang harus tetap dialokasikan tuh dana untuk CSR itu. Ini untuk perusahaan-perusahaan yang wajib itu ada di ini sih diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan diatur lebih jelas lagi, lebih rinci di nomor di PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang TJSL. Itu nanti yang perusahaan-perusahaan yang wajib itu yang seperti apa. Termasuk BUMN itu rata-rata wajib. Terima kasih Mbak Dian. Oke, makasih Mbak Livia. Benar ya Mbak Livia ya. Jadi ada memang ada beberapa sektor yang memang wajib untuk melakukan CSR gitu ya. Contohnya kayak tadi itu ya, listrik ya, terus pertambangan ya, pertambangan, terus energi, listrik, termasuk PLN gitu ya. Terus juga dari perusahaan manufaktur. Manufaktur itu kan efeknya besar banget ya. Manufaktur itu menyumbang limbah juga. Jadi memang harus melakukan CSR walaupun memang kategorinya mungkin menuju lagi lagi kesulitan keuangan perusahaan gitu ya. Tapi itu yang namanya tanggung jawab ya. Kita sudah membuang limbah, masa kita tidak melakukan CSR ataupun eh, apa namanya penanggulangan itu. Tuh. Jadi ada beberapa instansi yang memang diwajibkan untuk melakukan CSR. Gitu Mbak Dian ya. Baik, terima kasih banyak Kak Livia dan Bu Muti. Oke, selanjutnya dari siapa? Kelompok 3 yang akan menjawab. Izin Teman-teman Bu. yang menjawab juga saya catat ya. Jadi kayak Mas Raja tadi kan udah presentasi, tapi tetap saya catat sebagai yang menjawab. Izin Bu menjawab pertanyaan dari Mbak Safira Bu. Oke, Mbak Safira ya. Oke. Pertama-tama terima kasih buat Mbak Safira ya. Terkait pertanyaannya terkait 3P yaitu Profit People Planet. Jika ada bentrok antara lingkungan dan juga profit itu harus bagaimana gitu kan. Nah, pertama-tama konflik antara profit dan lingkungan itu memang sering muncul ya dalam praktik bisnis itu. Karena orientasi perusahaan pada dasarnya itu kan adalah mencari keuntungan ya. Tetapi konsep triple bottom line ini justru menegaskan bahwa perusahaan yang hanya fokus pada profit jangka pendek itu tidak akan berkelanjutan gitu. Keberhasilan jangka panjang itu baru akan tercapai ketika aspek profit, people, dan juga planet itu berjalan dengan seimbang. Jadi ketika muncul dilema antara keuntungan dan juga lingkungan, perusahaan itu seharusnya tidak memilih salah satu, tetapi mencari solusi yang tepat
dan tetap menguntungkan tanpa merusak alam. Misalnya itu menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan, efisiensi energi, pengelolaan limbah yang lebih baik, ataupun inovasi produk berkelanjutan. Nah, banyak perusahaan besar itu mulai menerapkan strategi ini ya karena sadar bahwa menjaga lingkungan juga melindungi reputasi dan juga keberlanjutan bisnisnya sendiri gitu. Seperti yang disampaikan Mbak Safira tadi, di Indonesia ini regulasi CSR sebenarnya sudah ada, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007. Namun, faktanya masih banyak itu perusahaan yang menjalankan CSR itu hanya sebatas formalitas saja. Salah satu penyebabnya adalah pengawasan dan juga mungkin penegakan hukumnya yang belum maksimal ya. Selama tidak ada saksi yang tegas atau mekanisme evaluasi yang jelas, perusahaan itu merasa cukup untuk melaporkan kegiatan CSR itu tanpa benar-benar memberikan dampak yang nyata bagi lingkungan. Contoh ekstrimnya itu yang sudah kami sampaikan terlihat dalam kasus penyalahgunaan dana CSR PT Timah, Bu, di mana dana CSR itu justru dijadikan kedok korupsi, bukan untuk kegiatan sosial ataupun lingkungan. Selain itu, mungkin banyak perusahaan yang masih memandang CSR itu sebagai kewajiban tambahan atau sekedar strategi pencitraan saja. Padahal jika dijalankan dengan benar, CSR ini bisa menciptakan nilai ekonomi baru, juga meningkatkan kepercayaan publik dan juga memperkuat keberlanjutan perusahaan seperti itu. Jadi masalahnya menurut kami bukan hanya pada regulasi, tetapi lebih pada implementasi, pengawasan, dan juga cara pandang perusahaan terhadap CSR itu sendiri. Demikian Bu, mohon koreksinya. Terima kasih. Oke, bagus ya, Mas Haris ya, bahwa kita tidak bisa memilih salah satu antara misalkan profit atau kita mendahulukan si eh, pelestarian lingkungan gitu, karena memang dari prinsip akuntansi keberlanjutan itu sendiri atau dari CSR itu sendiri kan kita harus menerapkan triple bottom line gitu, karena perusahaan yang memang hanya banyak ya jurnal-jurnal yang menyatakan bahwa perusahaan itu tidak boleh hanya melakukan pencarian profit semata gitu, tapi meninggalkan efek yang tidak bagus pada lingkungan. Apalagi kan concernnya sekarang dunia sendiri semakin tua ya, jadi harus ada implementasi dari sosial maupun dari pelestarian lingkungannya gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan itu hanya mengutamakan dari profit, maka akan ketinggalan zaman tuh dan mungkin akan ketinggalan dari sisi investornya. Investornya jadi akan lebih tidak tertarik gitu. Karena biasanya investor-investor itu apalagi eh, perusahaan-perusahaan yang memang wajib melakukan CSR ataupun green accounting, jika memang tidak melakukan itu, maka tidak investor itu akan tidak memilih gitu. Dia akan memilih perusahaan-perusahaan yang memang melakukan green dalam perusahaannya. Gitu. Mungkin tambahan dari saya ya Mas Haris ya. Untuk Mbak Safira, dan terjawab ya Mbak, harus beriringan ya Mbak, sesuai dengan prinsip triple bottom line. Oke, Iya, selanjutnya baik. dari Terima kelompok kasih, 3. Bu. Izin Oke. menjawab, Ibu. Oke, dari Mbak Rahel ya. Ya, saya izin menjawab pertanyaan Mbak Rizka tentang sebaiknya mana sih yang harus diutamakan antara pengurangan dampak atau dampak sosial kepada masyarakat sekitar. Nah, menurut kami tentu saja ini adalah dilema prioritas yang sangat penting karena melibatkan dua aspek utama dari kalau menurut kami utama adalah mengurangi dampak negatif atau mitigasi lingkungan, namun program sosial juga harus dilakukan secara stimulan dan terintegrasi. Nah, mengapa pengurangan dampak negatif ini diutamakan? Yang pertama yaitu karena tanggung jawab universal. Jadi, setiap perusahaan tentu memiliki tanggung jawab perusahaan untuk tidak merugikan. Ini adalah dasar etika paling rendah dan program pengurangan dampak seperti memasang filter polusi atau mengurangi limbah adalah upaya untuk mencegah kerugian. Yang kedua ada resiko hukum dan finansial. Nah, kegagalan dalam
mengendalikan polusi atau dampak lingkungan ini dapat memicu tuntutan hukum, denda besar, dan penutupan operasional. Ini adalah strategi definitif yang paling mendasar untuk melindungi kelangsungan perusahaan. Dan yang ketiga ada fondasi program sosial. Jika pada saat yang sama program sosial yang berkelanjutan, misalnya program kesehatan, jika pabrik merusak kesehatan masyarakat melalui polusi, maka program sosial akan terlihat kontradiktif dan mengarah pada greenwashing jika tidak ada mitigasi dampak negatif operasionalnya. Dan yang kedua, mengapa program sosial ini harus responsif dan stimulan? Nah, meskipun pencegahan kerugian ini sangat besar, perusahaan tidak boleh mengabaikan program sosial juga. Program sosial ini menjadi prioritas kritis ketika ia menjawab kebutuhan nyata masyarakat yang berada di sekitar area operasional tersebut, Ibu. Jadi untuk solusinya antara keduanya, yang pertama ada pencegahan atau mitigasi dengan mengurangi polusi, emisi, kebisingan, dan resiko bencana yang ditimbulkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk melindungi planet dan people dari bahaya yang ditimbulkan dari perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua, ada kompensasi atau perbaikan dengan cara memperbaiki dampak masa lalu, misalnya seperti merehabilitasi area bekas tambang, tujuannya untuk mengembalikan kondisi ke lingkungan dan masyarakat. Dan yang ketiga ada pemberdayaan atau kontribusi, ini dengan cara program sukarela di luar mitigasi seperti misalnya beasiswa, pelatihan wirausaha. Ini tujuannya untuk membangun kemitraan strategis dan masyarakat. Jadi intinya adalah prioritas pertama yang harus kita lakukan adalah mengurangi dan menghilangkan dampak negatif terlebih dahulu, karena ini adalah definisi dari tanggung jawab perusahaan. Namun perusahaan harus secara stimulan menjalankan program sosial yang berfokus pada real need masyarakat, dan sehingga kedua aspek ini harus dilihat sebagai dua sisi yang sama, karena kegagalan dari salah satu ini akan merusak seluruh upaya CSR dan reputasi perusahaan. Demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon koreksinya Ibu. Oke, terima kasih Mbak Raselia ya. Betul ya, kalau saya boleh tarik kesimpulan bahwa semua itu tergantung dari sektornya. Kalau sektornya yang berhubungan langsung dengan lingkungan, yang memberi dampak polusi terbanyak, limbah terbanyak, berarti memang harus mengutamakan dari segi lingkungannya ya. Tapi kalau misalkan seperti perbankan gitu ya, mungkin dia tidak ada efek terhadap polusi atau limbahnya gitu ya. Berarti dia harus lebih mengutamakan dari apa bagian sosialnya. Dia memberikan dana-dana sosial misalkan kepada warga sekitar gitu ya, ataupun dana pendidikan kepada yatim piatu gitu ya, atau memberikan dana-dana lain lah untuk dalam bidang sosialnya. Gitu ya, Mbak Rehilia ya. Dan tadi siapa yang nanya? Mbak Rizka. Kak Rizka, oke. Itu ya Kak Rizka ya. Kasih Mbak Rahel ya. Oke, selanjutnya. Sama Ibu. Izin Ibu. Oke, dari Mbak Yuni silakan. Iya, saya mau coba menjawab pertanyaan dari Mas Tony. Cuma ini mungkin bukan secara bahasan kami ya Bu ya, karena tadi kan Mas Tony juga mengambil contoh misalnya kebun sawit yang membakar lahan untuk menanam kembali kan gitu. Sedangkan kami di presentasi kami ini contohnya kan PLN yang sudah menerapkan CSR. Jadi kalau menurut kami ya memang seharusnya idealnya seluruh perusahaan itu menerapkan CSR untuk memperkecil dampak kerusakan lingkungan. Tetapi memang kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan dari dampak lingkungan terhadap proses operasional mereka.
Nah, sebenarnya kalau menurut kami itu diperlukan tanggung jawab seluruh masyarakat, juga aparat, karena memang apalagi kami Bu ya, kalau saya ini kebetulan di Kalimantan, itu memang terkena dampak dari pembakaran lahan. Jadi kalau itu udah musim kemarau, terus mereka bakar lahan, ya itu akhirnya dampaknya itu menjadi kabut asap. Nah, sebenarnya kalau aturan itu diterapkan, terus perusahaan juga menjalankan CSR dalam bentuk yang dampak lingkungannya itu baik, sebenarnya kondisi ini kan tidak berlangsung, tetapi memang kenyataannya ini masih terjadi. Jadi sebenarnya ini merupakan tanggung jawab kita semua sih, bukan hanya perusahaan, bukan hanya aparat, tetapi juga masyarakat di lingkungan yang harusnya begitu melihat ada perusahaan yang tidak menjalankan konsep green tadi, ya harusnya cepat dilaporkan dan cepat diatasi. Demikian sih, Ibu. Terima kasih. Mohon arahan. Oke, terima kasih Mbak Yuni ya. Jadi kalau menurut kelompok 3 ya, semua itu adalah tanggung jawab kita bersama ya, bukan dari perusahaan. Kalau misalkan memang dari masyarakat sekitar melihat bahwa perusahaan tersebut sudah merusak lingkungan ya, lebih baik ya memang harus disampaikan gitu ya kepada apa namanya pimpinan daerah tersebut atau pimpinan wilayah tersebut gitu. Nah, walaupun nanti terkadang gini, ada perusahaan yang memang mungkin kelapa sawit katakanlah gitu, dia memberikan CSR-nya dalam bentuk dana kepada masyarakat sekitar gitu, tapi dia tetap melakukan kerusakan gitu ya. Baiknya dari masyarakat ya walaupun memang dari perusahaan tersebut memberikan dana gitu ya, jangan malah terbuai gitu, malah jadi acuh terhadap perusahaan yang seperti itu gitu. Baiknya dilaporkan saja, didiskusikan lebih baik gimana untuk selanjutnya perusahaan tersebut ada apa ya, maksudnya ada hal yang memang harus dia tanggulangi gitu. Kan ada namanya reduce, reuse gitu ya, recycle. Nah, 3R itu bisa diterapkan harusnya biar kerusakan lingkungan itu tidak terjadi lagi. Ya mungkin kalau misalkan tadi pembakaran pembakaran tadi kelapa sawitnya itu di suatu daerah yang banyak penduduknya mungkin bisa dipindahkan ke daerah-daerah yang memang sepi penduduknya gitu ya. Atau ada alat-alat lain yang bisa mengurangi limbah asap itu sendiri gitu. Ya. Terima kasih dari Mbak Yuni. Terima kasih, Ibu Muti. Terus selanjutnya dari siapa nih yang akan menjawab? Pertanyaan dari Mbak Nani ya. Apa sih isi dari GRI dan kenapa harus menerapkan pengukurannya dari GRI? Silakan dari kelompok 3. Oke, ada yang jawab? Ada yang menjawab untuk pertanyaan Mbak Nani dari Izin kelompok 3? Ibu. Ya, silahkan. Iya, jadi pertanyaannya apa isi dari GRI dan kenapa harus menerapkan GRI gitu ya, Bu? Nah, izin menjawab, menurut sepengetahuan kelompok kami,
Isi dari GRI itu mencakup seperangkat standar pelaporan dari akuntansi berkelanjutan. Nah, terdiri dari 3 kategori utama, yaitu GRI Universal Standard, GRI Topic Standard, dan GRI Sektor Standard. Nah, GRI Universal ini mencakup pedoman umum seperti tata kelola, etika, dan dampak ekonomi. Kemudian untuk GRI Topik, itu mencakup isu spesifik seperti lingkungan, tenaga kerja, dan hak asasi manusia. Sedangkan untuk GRI sektor standar itu mencakup panduan untuk sektor industri tertentu. Nah, penerapan GRI ini penting karena bisa memberikan kerangka yang terstandar secara internasional, baik bagi perusahaan untuk melaporkan kinerja sosial, lingkungan, dan ekonominya secara transparan dan terukur. Nah, dengan menerapkan GRI ini, perusahaan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kepercayaan pemangku kepentingan, dan reputasi, sekaligus membantu perusahaan itu sendiri untuk mengidentifikasi risiko serta peluang dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Nah, demikian pengetahuan dari kelompok kami sudah menjawab. Barangkali teman-teman kelompok 3 ada tambahan. Oke. Dari siapa tadi yang menjawab? Saya belum nyatet Izin nih. dari Firdaus Ratnakumala, Ya. Ibu. Oke. Tadi bagus ya, Mbak Firdaus ya. Teman-teman kelompok 3 menjelaskan sudah bagus. Yang terakhir mungkin saya mau komplain ya, kenapa memang harus GRI. Nah, kalau GRI itu dia